Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran pertemuan kedua. Untuk pembelajaran hari ini, kita berhubungan dengan kompetensi dasar 321 menentukan persamaan lingkaran, 421 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menganalisis persamaan umum suatu lingkaran. Yang kedua, menentukan koordinat titik pusat dan jari-jari dari suatu persamaan umum lingkaran. Masih ingatkah kalian persamaan standar baku lingkaran dengan pusat 0, pusat O, 00? Nah, ini pertemuan yang kemarin ya. Apa anak-anak? Oh iya, betul. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Kalau persamaan standar baku lingkaran dengan pusat AB apa anak-anak? Iya, betul. Jadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, coba kita bahas soal kuis nyatu yang kemarin ya. Kemarin masih banyak yang salah, yang menjawab paling hanya berapa persen begitu dari 34 anak ya. Nah, perhatikan gambar di samping. Persamaan standar lingkaran tersebut adalah, nah ini ada gambar. Nah, di gambar yang A ini titik apa ya anak-anak? Ya betul, titik pusat ya, titik pusat A, negatif 1, 4. Lalu persamaan lingkaran itu ada titik B. Titik B ini apa? Betul, melalui titik B, 1, 2. Nah, jadi coba kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui apa? Betul, titik pusat negatif 1, 4 dan melalui titik B, 1, 2. Lalu yang ditanya apa? Iya, betul, persamaan standar lingkaran. Lalu jawabnya bagaimana? Nah, kita pakai rumus apa ini? Kita identifikasi dulu. Dia pusatnya 00. Apa pusat AB anak-anak? Iya, betul, pusat AB. Berarti persamaan lingkarannya apa kalau pusat AB? Ya, betul. Masih ingat ya? Jadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nanti yang jadi pusat AB berarti berapa? Negatif 1, 4, betul. Nah, untuk jari-jarinya berapa anak-anak jari-jarinya? Nah, belum tahu ya. Nah, jadi kita cari dulu jari-jarinya. Nah, ya, jawab. Nah, berarti yang garis merah ini namanya apa anak-anak? Iya, dari A ke B ini namanya jari-jari. Kita cari. Lah, untuk mencari jari-jari dari A ke B ini gimana ya caranya? Iya, masih ingat ya? Jarak antara dua titik. Iya, jarak antara dua titik itu bagaimana anak-anak? Ya, mirip Pitagoras gitu ya. Jadi cari sisi miring ya, dijumlah masing-masing di kuadrat selisihnya ya. Oke, seperti ini. Kok seperti ini? Ya, ini kan persamaan lingkaran dalam pusat AB. Nah, ini apa ini maksudnya? Jadi sama kan antara rumus antara jarak dua titik dengan persamaan lingkaran mirip-mirip sebenarnya. Jadi pusatnya tadi berapa anak-anak? Negatif 1, 4. Nah, dikurangi negatif 1. Nah, kurangi negatif jadi apa? Positif 1. Betul. Kurangi 4. Nah, ini. Lalu untuk XY-nya dari mana 1, 2? Kita substitusi titik yang B ini. 1, 2. Ini ya. Untuk R kita belum tahu, makanya kita cari. Nah, kalau sudah seperti ini, kita hitung ya. Kita hitung jadinya berapa ini? 1 tambah 1, 2. Betul. Lalu 2 kuadrat, 4. Betul. 2 kurangi 4, negatif 2. Di pangkat 2, betul, positif 4. Nah, jadinya seperti ini. Ya, 4 tambah 4. R kuadrat sama dengan 8. Ya. Nah, kalau sudah tahu jari-jarinya, ini sebenarnya nggak usah dicari ya. Biar R kuadrat aja. Kenapa? Karena persamaan lingkarannya R kuadrat ya. Jadi tidak usah mencari akarnya. Nah, jadi persamaan lingkaran adalah X
plus 1 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan R kuadratnya tadi udah ketemu 8 gitu ya. Yeay, kemarin yang sudah menjawab benar selamat ya. Untuk yang belum menjawab benar silakan dipelajari lagi. Nah, untuk mencari jari-jari selain pakai rumus ini bisa juga langsung pakai Pitagoras loh, kalau nggak hafal rumusnya. Nah, caranya gimana? Dilihat, garis merah ini kan membentuk suatu segitiga siku ya. Nah, yang ini dengan ini. Nah, ya. Jadi, ini panjangnya berapa untuk yang garis vertikal ini? 2 satuan ya. Untuk yang horizontal 2 satuan. Berarti untuk mencari garis merah dijumlah apa? Dikurangi, ditambah ya. Jadi yang AB itu R sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ini kok udah akar? Iya, masih dalam kuadrat semua R kuadratnya ya. Jadi R kuadrat sama dengan 8. Nah, sama kalau disubstitusi ke persamaan lingkarannya ini. Ya. Atau bisa juga R sama dengan akar 8. Akar 8 itu berapa? 2 akar 2. Ya, sama aja ya. Lanjut. Nah, di sini ada video, Bu Puri akan menayangkan video berikut tentang kesamaan umum lingkaran dengan menggunakan GeoGebra. Disimak ya. Baik anak-anak, Bu Puri akan menjelaskan bagaimana menggambar kesamaan lingkaran dengan menggunakan GeoGebra. Bu Puri akan memasukkan kesamaan dulu minus 1 2 B 2 sama dengan 9. Nah, seperti ini. Berarti dia pusatnya di titik 1, 5-2 ya. Nah, di sini titik pusatnya ya, benar ya, tadi terlihat di tengah-tengah. Jadi jarinya berapa anak-anak? Coba dilihat, 1, 2, 3 ya. Jadi persamaannya seperti ini. Oke. Kemudian coba saya masukkan samaan lagi, X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Y pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 4Y kurangi 4 sama dengan 0. Oh, sama juga dempet ya. Coba kita warna ini kita kasih warna merah. Yang ini kita kasih warna biru. Ternyata dempet. Jadi dari persamaan ini sebenarnya sama ya, dua persamaan lingkaran ini sama-sama lingkaran, cuma bentuknya berbeda. Yang atas bentuk bulat standar, yang kedua bentuk umum. Nah, iya, baik anak-anak, itu tadi kalian sudah menyimak video tentang persamaan lingkaran. Ada 2 persamaan ya tadi. Nah, yang pertama yang X min 1 kuadrat tambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 9 itu persamaan apa? Iya betul, ini materi yang lalu, minggu yang lalu, persamaan standar atau baku lingkaran. Jika persamaan yang pertama ini, nah berarti pusatnya berapa? Masih ingat ya tadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti ini pusatnya 1, negatif 2 ya. Nah, ini tadi sudah dikasih titik A, 1, negatif 2. Untuk jari-jarinya berapa? Iya betul, 3. Dari mana? 3 kuadrat kan 9 ya, atau bisa juga dicari akar 9. 1, 2, 3. Kalau ke kiri 1, 2, 3. Nah, sudah cocok ya. Nah, kemudian Bu Puri tadi memasukkan persamaan yang lain. Nah, seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat negatif 2X tambah 4Y negatif 4 sama dengan 0. Ternyata
gambar lingkarannya, kurva lingkarannya sama. Nah, bagaimana ini ya? Nah, hari ini kita akan belajar itu ya, bagaimana cara mengubah persamaan standar baku menjadi persamaan umum ya. Yuk kita simak berikut ini. Nah, diketahui persamaan standar lingkaran dengan koordinat titik pusat AB dan jari-jari R. Nah, persamaannya seperti ini ya anak-anak. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, betul ya. Nah, kemudian ini diuraikan. Nah, tahu ya cara menguraikan seperti ini dari mana? Iya, dari depan kuadrat X kuadrat. Terus yang tengah depan kali belakang X kali negatif A berapa? Negatif AX. Ya, jangan lupa kali 2. Jadi negatif 2AX. Untuk yang belakang negatif A pangkat 2. Hasilnya positif A pangkat 2. Kok bisa positif? Karena negatif pangkat 2 itu hasilnya selalu positif ya. Dengan cara yang sama Y negatif B dalam kurung pangkat 2 diuraikan juga seperti ini, seperti yang sebelah tadi ya, sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian bagaimana cara selanjutnya untuk menyederhanakan? Nah, seperti ini. Kurungnya dibuka ya, sama aja. Jadi kurung tambah kurung itu sama aja. Nah, jadi nggak usah kurung. Habis itu bagaimana selanjutnya menyederhanakannya? Nah, seperti ini ya. Jadi X kuadrat Y kuadrat di pangkatnya yang pangkat besar taruh depan ya. Jadi yang pangkat terbesar taruh depan, X pangkat 2, Y pangkat 2, habis itu yang pangkat 1. Negatif 2AX, negatif 2BY, habis itu yang nggak ada variabelnya, plus A kuadrat ditambah B kuadrat, R kuadratnya pindah ke kiri, jadi negatif R kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian misalkan yang dimerah-merahi ini, nah, yang dimerah-merahi itu yang negatif 2A ya. Nah, misalkan negatif 2A ini kita misalkan A, huruf A besar ya. Untuk yang negatif 2B kita misalkan huruf B besar. Untuk yang A kuadrat ditambah B kuadrat kurangi A kuadrat itu dimisalkan huruf C besar. Maka diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Kok bisa seperti ini? Karena sudah dimisalkan tadi ya, A sama dengan negatif 2A udah dimisalkan semua biar lebih simple bentuknya ya. Nah, maka diperoleh seperti ini. Kemudian persamaan ini disebut persamaan umum lingkaran atau bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi persamaan yang terakhir ini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C itu sama dengan 0, itu adalah persamaan umum lingkaran. Kemudian karena A sama dengan negatif 2A, maka A sama dengan negatif setengah A. Nah, ini diperoleh dari tadi ya, yang permisalan tadi. Kemudian kok bisa A sama dengan negatif setengah A, huruf besar? Ya dipindah, negatif 2 kali lawannya apa? Bagi, negatif 2-nya pindah. Jadi pembagian, negatif setengah A. Nah, karena B sama dengan negatif 2B huruf kecil, maka B kecil sama dengan negatif setengah B dengan cara yang sama ya. Karena C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi A kuadrat, maka nah untuk yang ini kita cari R-nya. Jadi kalau mencari R kita pindah ruas dulu ya. Negatif R kuadrat ini pindah ke sebelah kiri, yang C pindah ke sebelah kanan. Nah, jadinya gimana anak-anak? Iya, R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurangi C ya, lalu tadi kan R pangkat 2, pangkat 2 pindah ruas jadi apa? Betul, akar. Nah, seperti ini ya, akar A kuadrat tambah B kuadrat kurangi C. Kemudian loh, AB-nya kok bisa jadi gini, dari mana? Tadi kan sudah dimisalkan, nah yang A itu diganti negatif setengah A, yang B kecil diganti negatif setengah B. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang sebelahnya kok bisa ya seperti ini, seperempat A kuadrat dari mana? Nah, ingat-ingat negatif pangkat 2 hasilnya positif, 1/2 pangkat 2 hasilnya 1/4 dari 1 kali 1, 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 ya, A pangkat 2 A kuadrat.
yang seperempat B kuadrat dan cara yang sama. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa lingkaran dengan persamaan umum X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 mempunyai pusat di AB. Jadi pusatnya di AB. AB-nya tadi negatif setengah A, negatif setengah B. Untuk jari-jari R sama dengan yang kita peroleh dari ini tadi, akar seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat kurangi C. Ya. Oke, bagaimana anak-anak? Ada sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan hubungi Bu Guri ya, bisa jadi lewat Telegram atau WA. Ya. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke contoh 1. Nah, di contoh 1 ini ada pertanyaan, tentukanlah pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan umum X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X dikurangi 2Y kurangi 4 sama dengan 0. Nah, oke. Dari persamaan lingkaran tersebut diperoleh A sama dengan 4. Ya, kita tentukan dulu ABC-nya. B sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 4. Kenapa kok menentukan A, B, C? Karena kita diminta untuk menentukan pusat dan jari-jari. Pusat kalau persamaan umum lingkarannya apa? Kalau persamaan umum lingkaran rumusnya apa? Kalau menentukan pusat. Oh ya, betul. Jadi kalau mencari pusat, negatif setengah A, negatif setengah B. Nah, ini. Lah, A tadi berapa? Ini sudah B4. B-nya negatif 2. Jadi, negatif setengah 4, negatif setengah negatif 2 dikali. Nah, hasilnya negatif 2, 1. Ya. Lah, untuk menentukan jari-jari, bagaimana caranya? Nah, tadi rumusnya apa ya? R sama dengan akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat kurangi C ya. Atau bisa juga diperoleh dari akar yang dikuadrat tadi apa? Negatif setengah A ya. Jadi yang ini langsung aja, ini di kuadrat gitu lah langsung. Nah, negatif 2 kuadrat tambah ini kuadrat negatif setengah negatif 1 kuadrat kurangi C. Seperti ini. Nah, ya kan tadi langsung kalau ada pusatnya langsung aja dimasukkan ke sini. Malah lebih bagus yang negatif 21 langsung masuk ya. Jadi negatif 2 kuadrat tambah negatif positif 1 kuadrat dikurangi C, C-nya negatif 4. Nah, ini berapa hasilnya anak-anak? Iya, betul, 4 ya, karena negatif pangkat 2 positif. Terus ini hasilnya 1 pangkat 2, 1. Ya, 4 tambah 1 kurangi negatif 4, jadi tambah dikali negatif ya, negatif hasilnya positif 4. Jadi hasilnya akar 9. Akar 9 berapa? 3. Kemudian jangan lupa tulis kesimpulannya. Jadi titik pusat lingkaran adalah negatif 21 dan jari-jari 3 satuan. Nah, untuk contoh yang kedua, tentukanlah persamaan lingkaran yang melalui titik A, negatif 1, 3, B, 2, 0, dan C, 5, 3. Nah, ini juga melalui berapa titik anak-anak? 3 titik ya. Nah, disuruh menentukan persamaan lingkarannya. Jadi kalau ada melalui 3 titik, kita pakai persamaan umum lingkaran untuk menentukan persamaan lingkaran. Ya ini, persamaan umum apa? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, titik-titik ini kita substitusi semua. Nah, untuk yang titik A negatif 1, 3 kita substitusi ke persamaan umum lingkaran. Negatif 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah A kali negatif 1 ditambah B kali 3 ditambah C sama dengan 0. Ingat-ingat ya, yang depan ini X, yang belakang 7 X, nah, di situ dihitung. Jadi 1 tambah 9 negatif A plus 3B plus C sama dengan 0. Negatif A tambah 3B tambah C sama dengan, ini hasilnya positif 10. Pindah ruas ke kanan jadi negatif 10. Nah, itu ini kita peroleh persamaan 1. Ya. Kemudian melalui B20 20 XY. Jadi
diperoleh 2 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah A kali 2 ditambah B kali 0 tambah C sama dengan 0. Dihitung 4 tambah 0 tambah 2A tambah 0 karena kali 0 tambah C sama dengan 0. Terus hasilnya 2A tambah C, 4 ke kanan jadi negatif 4. Ini kita peroleh persamaan 2. Nah, kemudian melalui J53 diperoleh bisa substitusi ke persamaan umum lingkarannya juga. Jadi 5 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah A kali 5 tambah B kali 3 tambah C sama dengan 0. Kita hitung 25 tambah 9 tambah 5A tambah 3B tambah C sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan ya. Jadi 5A tambah 3B tambah C sama dengan 25 tambah 9 betul, positif 34, pindah ruas ke kanan jadi negatif 34. Kita peroleh persamaan 3. Nah, kemudian ada 3 persamaan ya di sini. Tujuannya kita nyari apa sih? Sebenarnya nyari variabel A, B, dan C. Caranya gimana? Caranya masih ingat ya? Eliminasi, substitusi. Ya, jadi kita eliminasi dulu ya. Kalau persamaannya seperti ini, 1, 2, 3 seperti ini, kita eliminasi nomor berapa ini kira-kira? Iya, nomor 1 dan 3 yang dieliminasi siapa? Yang dieliminasi yang variabel, iya betul, variabel B, karena di persamaan 2, variabel B-nya kan nggak ada. Nah, jadi persamaan 1, 3 ini kita eliminasi variabel B. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian variabel persamaan nomor 1 negatif A tambah 3B tambah C sama dengan negatif 10. Persamaan 3 5A tambah 3B tambah C sama dengan negatif 34. Kita tujuannya mau mengeliminasi variabel B. Dilihat koefisien variabel B. Apakah sama apa belum? Oh ya betul nak, sama ya, sama-sama 3. Jadi pakai dikali apa enggak ini? Enggak usah karena sudah sama koefisiennya. Jadi langsung dikurangi apa ditambah? Iya, dikurangi biar plus 3B plus 3B nya ini habis ya. Jadi negatif A kurangi 5A hasilnya, iya betul, utang-utang ya, utang 1 utang 5 hasilnya utang 6, negatif 6 itu ya. C kurangi C hasilnya habis sekalian ya, habis juga. Negatif 10 kurangi negatif 34 hasilnya ya kurangi negatif, diingat-ingat jadinya positif. Jadi negatif 10 tambah 34 ya betul 24. Jadi kita peroleh negatif 6A sama dengan 24A sama dengan kali lawannya bagi betul apa bagi apa? 24 bagi negatif 6. Hasilnya negatif 4. Nah, oke. Habis ini kita substitusi nilai A ke negatif 4 ke persamaan 2. Yang paling simple ya, cari persamaan yang paling simple. Di situ yang ada variabel A yang paling simple nomor 2. Nah, kita substitusi. Persamaan 2 itu 2A tambah C sama dengan negatif 4. Kita substitusi nilai A sama dengan negatif 4. Jadi 2 kali negatif 4 tambah C sama dengan negatif 4. Kita sederhanakan. 2 kali negatif 4 berapa? Betul, negatif 8 ya. Kemudian C-nya tetap negatif 8-nya pindah ke kanan. Jadi apa? Positif 8. Lalu dijumlahkan dengan negatif 4. Hasilnya positif 4. Nah, A sama C sudah ketemu. Berarti kita tinggal nyari variabel B. Ya, kita substitusikan. Persamaan 1, 2, apa 3 ya? Nah, betul. Jadi bisa persamaan 1, bisa persamaan 3. Yang ada variabel B-nya. Ya, kalau nomor 2 kan tidak ada. Jadi substitusi nilai A sama dengan negatif 4, C sama dengan 4 ke persamaan 1 yang dipilih ya. Persamaan 1 tadi rumusnya negatif A plus 3B plus C ya, sama dengan negatif 10. Jadi negatif A negatif 4, 3B-nya dicari, C-nya 4 sama dengan negatif 10, kita sederhanakan 3B. Negatif hasilnya positif. Positif 4 tambah 4, positif 8, betul. Pindah ke kanan jadi negatif 8, betul. Negatif 8 kurangi 10, iya betul, utang-utang. Jadinya utangnya nambah 16. B sama dengan, nah kali lawannya apa?
bagi. Jadi apa bagi apa? Negatif 18 bagi 3 sama dengan negatif 6. Nah, akhirnya ABC sudah ketemu semua ya. Nah, sehingga diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat, A tadi negatif 4X, B tadi negatif 6Y, C plus 4 sama dengan 0. Jadi bersama lingkaran yang melalui titik A, negatif 1, 3, B, 2, 0, dan C, 5, 3 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat negatif 4X, negatif 6Y, ditambah 4 sama dengan 0. Baiklah anak-anak, kesimpulan hari ini, pembelajaran kali ini apa? Oh ya, betul. Kita sudah mempelajari tentang persamaan umum lingkaran. Rumusnya apa ya tadi? Persamaan umum lingkaran. Iya, betul. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah B tambah C sama dengan 0. Ya. Kemudian selain itu, kita mempelajari apa ini tadi? Oh iya, koordinat titik pusat dan jari-jari persamaan umum lingkaran ya. Nah, rumusnya apa ya? Ya, untuk pusat negatif setengah A, negatif setengah B. Nah, kalau untuk jari-jarinya X sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Nah, ini bisa pakai rumus, bisa juga dengan tidak menggunakan rumus. Nah, pakai mengubah ke bentuk standar atau baku. Bisa nanti dilihat yang dalam kurungnya angkanya berapa. Untuk jari-jari kan di akar ya. Namun nanti kalian bandingkan kira-kira cepetan mana, pakai rumus apa dengan mengubah ke bentuk standar atau baku. Ya. Kalau Bu Buri ada, Bu Buri suka yang mana itu ada. Karena Bu Buri suka yang simpel, jadi Bu Buri suka yang cepat. Ya. Nah, coba kalian cari ya, kira-kira lebih cepat mana dengan rumus apa dengan mengubah ke bentuk standar atau baku. Nah, baik anak-anak, selamat belajar dan berdiskusi bersama teman. Tetap semangat meskipun belajar di rumah ya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.